Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tips ya, bagaimana cara menyetel atau menyeting jarum skep pada karburator Venturi 28 Mikuni punya Ninja RR ya. Nih bisa dilihat Mikuni, ini karburator originalnya punya Kawasaki Ninja RR. Ini tadi habis bongkar-bongkar, saya tuh ganti main jet ya, spuyer-spuyernya. Sekarang saya mau ngejelasin untuk penyetelan yang namanya jarum skep. Oke, langsung buka aja. Mental ternyata, ini pernya masih sangat bagus. Oke, ini bisa dilihat. Ini dia skepnya dan ini dia jarumnya nih teman-teman. Nih bisa dilihat skepnya sudah aus ya. Bisa dipakai nggak? Masih bisa dipakai gitu kan. Cuma ya kurang bagus aja sih. Kurang apa ya, mulus gitu. Jadi agak-agak seret-seret gimana gitu. Tapi ya nggak terlalu berasa dan masih layak pakai sih. Cuma lapisan teflonnya ini nih udah agak habis, tergerus ya seiring umur pakai. Dan ini dia jarumnya nih. Untuk jarum skepnya itu cenderung nggak terlalu tirus, nggak terlalu tirus ya, atau nggak terlalu lancip banget kayak PE gitu kan. Tapi cenderung dari sini tuh ke sini merata ya. Jadi kecilnya itu secara bertahap gitu. Oke, langsung buka aja. Cara bukanya itu di sini nih teman-teman. Ini ada sepi penguncinya sih sebenarnya, tapi nggak saya pasang. Oke, dan ini tinggal dibuka aja, diputar aja ke kiri ya teman-teman. Kalau nggak pakai obeng min kayak gini terus diputar. Tapi biasanya udah lama nggak dibuka, ini seret itu dikasih semprotan oli atau WD ya, biar mudah bukanya. Oke, langsung dibuka aja, diputar kayak gini. Oke, dan sudah lepas ya teman-teman. Nih, ini ada pernya sama ring kecil ya, jangan sampai hilang nih. Susah banget nyarinya per kecil sama ringnya nih. Ini nggak boleh hilang karena hanya ada di Ninja RR ya, nih kayak gini. Untuk karbu yang ori ya. Oke, dan ini dia jarumnya nih, bisa dilihat teman-teman. Tuh, tinggal kita buka aja kayak gini. Si jarumnya nih bisa dilihat. Ini untuk setelannya itu standar ya. Jadi posisinya itu di tengah, ini ada karet penahannya. Ini dilepas dulu sebentar. Ini dilepasnya ke bawah ya, kayak gini nih. Nah, ini si karet ini jangan sampai hilang ya teman-teman, susah banget nyarinya. Nih, karena kalau nggak ada karet ini, settingannya jadi ngaco ya. Oke. Nah, ini dia jarumnya nih teman-teman, bisa perhatikan. Untuk karakteristiknya itu kalau PE kan ujungnya lancip, ke sini agak gemuk. Kalau ini tengahnya itu nggak terlalu lancip, jadi lancipnya itu mungkin ya di ujung-ujung sini lah, di RPM atas. Makanya Ninja RR itu bawaannya ya, untuk spek standar dan spuyer standar itu bawahannya nggak galak sih sebenarnya, jadi jinak gitulah pokoknya, enak. Jadi cuma kalau misalkan udah 7.000 udah open keeps baru dia teriak, baru dia galak gitu kan. Nih, untuk setelannya ini itu standar ya teman-teman, setelannya nih di tengah klipnya nih ya. Nah, untuk menyetelnya kalau mesin standar, spek standar semuanya nggak usah di setel-setel, udah di tengah aja itu udah pas, udah enak kok. Tapi beberapa ada yang pengen, aduh bawahnya kurang responsif gitu kan, agak kekeringan, walaupun misalkan udah naik main pilot jetnya dari 22,5 standarnya ke 25 gitu kan. Mungkin ada ubahan dari knalpot segala macam gitu kan, jadi harus disesuaikan lagi. Nah, ini caranya tuh tinggal pindahin aja ke bawah ya, ke klipnya. Jadi semakin bawah nih, semakin sini otomatis angkatannya semakin cepat gitu kan. Nah, untuk itu lebih boros bawahnya dikit gitu kan, tapi lebih responsif sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk spek standar sih di sini ya, asal jangan yang paling atas ini nih. Kalau paling atas ini, sebentar saya coba buka dulu klipnya, tekan aja kayak gini. Oke, nah sudah kebuka nih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman taruh klipnya di paling atas sini, motor mungkin cenderung irit ya. Tapi bawahnya itu ngempos ya, saya udah pernah nyobain. Jadi harus RPM-nya agak setengah kupling gitulah, pokoknya bawahnya itu jadi ngorok apa ya namanya, jadi ngok lah pokoknya, ngok gitu ya si motornya itu. Jadi kurang responsif, kurang bertenaga bawahnya, kurang aja, nggak enak, nggak nyaman kalau di sini ya. Tapi ada juga yang mau, nggak apa-apa lah, udah cukup irit juga gitu kan. Misalkan ya irit juga nggak seberapa gitu kan, 2 tak hanya setting jarum. Kecuali settingannya pilot jet dan main jet gitu kan, diubah pasti signifikan iritnya gitu kan. Kalau hanya ubah jarum enggak sih, cuma angkatan RPM bawah itu pasti agak beda ya.
kalau misalkan jarumnya diubah, karena ini cuma ada 3 tahapan nih, atas, tengah, sama bawah ya. Yang bawah boleh lah, paling bawahnya agak basah dikit gitu kan, tapi enak biasanya. Jadi bawahnya berbet. Nah, agak gitu aja sih dikit. Kalau yang di tengah ya normal lah, teret gitu. Kalau atas ini agak kerebek gitu lah pokoknya. Begitu ngangkat itu harus RPM-nya agak tinggi dulu gitu kan. Jadi sangat berpengaruh, walaupun jaraknya itu kecil banget nih, segini jaraknya teman-teman. Nah, hanya dengan jarak mungkin 2 mili berapa ya? Kalau diukur itu mungkin 2 sampai 3 mili ya jaraknya itu dari garis ini ke garis ini. Cuma itu sangat berpengaruh banget, signifikan banget ya untuk setelan jarumnya. Jadi nggak boleh asal-asalan teman-teman, harus disesuaikan dengan spek atau ubahan atau karakter kalian ya saat bawa motor. Kalau saya sih cenderung kalau nggak di bawah sini, kalau nggak di bawah, paling bawah sini ya, saya di tengah aja, nggak pernah nyaruh di atas karena nggak nyaman, motornya terlalu irit bawahnya. Jadi kenapa terlalu irit ya, nanti kan bukaannya kayak gini nih teman-teman kalau di dalam. Nah sebentar saya buka dulu nih, ini mumpung dibuka saya kenorin. Ini udah dikenorin. Nah nanti tuh kan kayak gini si jarumnya, sebentar saya taruh dulu. Nah oke teman-teman, untuk si nozzle-nya ini sudah saya lepas nih, bisa dilihat ya. Untuk si Ninja itu ada berapa hole ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya untuk lubang hole-nya nih, untuk si nozzle-nya. Jadi ibaratkan ini kan si jarum itu keran otomatis gitu ya. Jadi dia kan masuk sini nih. Kebalik ya. Nah kayak gini. Nah si main jet itu kan di sini nih teman-teman. Sebentar. Nah saya pasang kayak gini. Nah si main jet itu kan ibaratkan kayak gini nih. Bensin masuk ke sini, si jarum ngangkat, otomatis dia kan ada ini nggak seret ya. Ini tuh longgar sebetulnya. Jadi perlahan-lahan dia ngebuka yang namanya aliran bensin ya teman-teman. Jadi ya ibaratkan ini seperti keran aja sih kalau menurut saya. Jadi si jarum ini sangat menentukan karakter si motor ya. Kalau terlalu tirus dia akan berbet dulu, biasanya lebih boros ya. Terus kalau perutnya ini di sini aja udah lancip nih. Nah di area sini udah lancip, biasanya RPM tengah udah minta gaspol nih, RPM tengah ya. Kalau ini sih standar kayak gini, jadi gemukan lah jarumnya gitu. Hanya lancip di bagian ujung sini aja. Makanya karakter Ninja RR itu lebih galak di atasnya. Kalau bawahnya mah biasa-biasa aja gitu kan, nggak terlalu bagaimana gitu. Kecuali udah porting segala macam. Saya nggak ngerti juga, belum pernah juga. Tapi pengen nyobain, tapi nggak tahu di mana nantilah pokoknya ya. Oke, jadi segitulah untuk bahasan yang namanya settingan jarum skep si Ninja. Ini bisa nggak diganti sama jarum-jarum yang lain? Bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Yang sejenisnya bahkan ada yang setelannya macam-macam kan, setelan. Tapi kalau untuk Ninja itu biasanya khas si jarumnya kayak gini ya. Nih, mungkin ada yang sama seperti gini, nggak tahu disubstitusikannya sama apa. Tapi kalau sama PE 28 kayaknya beda ya, jenis-jenis PE agak ada gedenya nih di sini. Jadi si karet ininya nggak bisa masuk. Itu sih biasanya nggak pakai karet ini. Tapi agak susah nanti buat nyesuaiinnya. Nah di sini ya untuk setelan standar Ninja RR. Oke, tinggal pasang lagi teman-teman. Nah, masang ini pun nggak asal-asalan teman-teman. Ini kan nih bisa dilihat untuk si penahan ini, si seal ini. Ini seal tapi agak keras, sealnya kayak plastik. Mungkin plastik kali ya, bukan seal. Jadi penahannya itu bukan karet juga sih, tapi kayak karet kelihatannya tapi bukan. Nah ini kan ada centilannya nih. Nah di sini, ini tuh centilan ini nih. Nah ini tuh harus masuk ke lubang ini nih. Nah harus pas ke lubang ini nih. Nah jangan sampai centilannya nggak masuk ke lubang yang ini. Nanti setelannya jadi beda lagi teman-teman. Jadi harus bener-bener presisi nih caranya masangnya kayak gini. Ini masukin dulu kayak gini. Nah putar aja kayak gini. Nah kalau udah ke bawah, nah kalau gini nggak bener. Nah kita putar. Nah ini kan ke bawah otomatis nih lubangnya kan. Nah lubang ini kan sentilan yang tadi nih. Nah ini kan sentilan yang tadinya udah masuk, berarti udah bener. Karena bisa ya jadi kalau nggak masuk situ jadi udah disetel jarumnya masih sama aja, bahkan jadi berbet gitu kan. Oke teman-teman, habis ini tuh kita masukin ringnya nih. Nah ring ini masukin ke dalam. Nah kayak gini ya. Oke, nih bisa dilihat udah masuk.
Baru pernya ini juga jangan hilang, ini berfungsi bukan nggak berfungsi ini. Nah si pernya masukin, habis itu baru tutup lagi nih pakai ini penguncinya ya. Oke, tinggal diputar aja kayak gini. Nah kayak gini. Kalau kita hilang pernya gimana ya, sebetulnya masih berfungsi, cuma agak error dikit, nggak bisa diem si jarumnya nih. Ini kan ada seperti pegasnya nih. Nih saya tekan ke dalam ya, tuh dia tuh seperti ada pegasnya tuh. Oke, jadi jangan sampai hilang. Sensitif banget urusan jarum, naik semili 2 mili aja itu pengaruh banget, besar banget pengaruhnya ya. Jadi dipastikan disesuaikan aja untuk penyetelan jarum ya. Oke teman-teman, segitu aja mungkin yang bisa saya share ke teman-teman di kesempatan kali ini mengenai jarum skep ya, punya Kawasaki Ninja RR. Terima kasih buat yang udah nyimak, yang udah nontonin dari tadi. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.